Gemparkan Indonesia, Prabowo dan Gibran sudah mengantongi sejumlah orang untuk menjadi menterinya. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Jika Prabowo Gibran menang, akankah Bahlil, Habibur Rahman, Grace Natali, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad jadi menteri? Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil quick count meraih suara 62% sampai 63% dari berbagai lembaga survei. Beberapa tokoh pendukungnya yang kerap lalu lalang di layar televisi dan berbagai aksi kampanye, akankah berpeluang jadi menteri bila penghitungan real count atau penghitungan nyata KPU sama? Sebut saja nama Habibur Rahman, Zulkifli Hasan, Bahlil, Grace Natali hingga Gus Miftah dan Raffi Ahmad. Ada isu yang beredar bahwa Raffi Ahmad akan menjadi Menteri Perdagangan, Gus Miftah sebagai Menteri Agama, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bahlil sebagai Menteri Sosial, sedangkan Grace Natali sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. PDIP mengaku akan terima jika Prabowo Gibran ingin bertemu, tapi ada syaratnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku menerima secara terbuka keinginan Prabowo Gibran untuk bertemu tetapi dengan syarat. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro. Tentu ini satu hal yang baik, karena dari dulu juga PDI Perjuangan ini adalah sebenarnya partai yang terbuka. Kami ini partai terbuka. Tapi terbuka dengan apa? Terbuka dengan syarat, ucap Aryo. Syaratnya apa? Setiap pihak yang kemudian bertemu adalah pihak-pihak yang memang memikirkan kepentingan bangsa dan negara, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarga, tidak mementingkan ambisi diri sendiri atau keluarga, mementingkan kepentingan rakyat, tidak hanya mementingkan kepentingan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Menurut Aryo, Prabowo Gibran bertemu bukan semata karena hasil Pilpres tapi juga hasil Pileg yang menempatkan PDIP sebagai partai dengan perolehan tertinggi berdasarkan hasil hitung cepat. Kalau melihat kenapa kemudian inisiatif untuk bertemu terjadi, kan kemarin dalam pemilu tidak hanya Pilpres yang terjadi tapi ada pemilihan legislatif. Dan di dalam pemilihan legislatif kemarin kita masih melihat bahwa PDI Perjuangan berdasarkan hasil quick count masih menjadi pemuncak klasemen, ucap Aryo. Kita berhasil mencapai hat-trick di dalam hal pemilihan legislatif dan masih menjadi kekuatan yang sangat dominan di legislatif. Maka kemudian tidak mengherankan kalau kemudian harus dilakukan pertemuan-pertemuan dalam konteks merajut kebangsaan. Namun menurutnya, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tidak kalah patriotik dengan yang berada di pemerintahan. PDIP, kata Aryo, akan mendukung pemerintah jika melakukan kesejahteraan rakyat dan akan mengkritik jika pemerintah dalam kebijakannya melukai rakyat. Tugas di luar pemerintahan itu tidak kalah cinta negara, tidak kalah patriotik dengan di dalam pemerintahan, kata Aryo. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kabinet Prabowo bisa langsung tune in Oktober nanti. Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai tidak diperlukan adanya kabinet transisi dalam peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Menurut saya tidak perlu ada semacam kabinet transisi, seperti pada masa peralihan dari SBY dulu ke Jokowi, kan tidak ada sesuatu yang baru sekali, katanya. Ray memaparkan, Prabowo merupakan bagian dari pemerintahan yang sudah berjalan, apalagi, selama ini menegaskan akan melanjutkan program yang sudah ada. Namun, jika memang dirasa ada kebutuhan teknis dalam pembentukan kabinet baru, menurut dia, hanya dibutuhkan tim kecil yang melakukan hal-hal teknis. Fungsinya hanya untuk konsolidasi, jadi hanya tim kerja bukan tim pemikir, seperti masa peralihan dari SBY ke Jokowi, ungkapnya. Untuk program-program kerja, lanjut Ray, tidak dibutuhkan lagi tim karena tidak ada hal baru. Hal baru kan misalnya cuma soal makan siang gratis dan pemberian susu, ucapnya. Tim teknis ini, lanjut dia, hanya dibutuhkan untuk hal-hal yang sifatnya teknis, bukan gagasan. Berita selanjutnya, 4 fakta Prabowo Gibran dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi kemenangan. Tim pembela ulama dan aktivis melaporkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu. Keduanya dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Berikut sejumlah faktanya. 1. Berita bohong tim pembela ulama dan aktivis menyatakan,
Deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong, sebab, mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres 2024. 2. Melawan kecurangan, Sekjen Tim Pembela Ulama dan aktivis Azam Han mengatakan pihaknya sedang melawan kebatilan dan kecurangan. Di samping dua institusi tabrak yaitu MK ditabrak dihancurkan istilahnya apapun alasan itu karena itu fakta, yang kedua KPU juga digulung dihancurkan, ucapnya. 3. Minta Bawaslu tindak lanjuti. Selain itu, pihak Tim Pembela Ulama dan aktivis juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. 4. Sebut DKPP kurang berani. DKPP, kata Azam, kurang berani dalam menjatuhkan hukuman bagi KPU yang dianggap telah meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Walaupun ada DKPP saya anggap putusan DKPP juga banci, kata Azam. Berita selanjutnya, kata Din Syamsuddin, copot Ketua KPU dan batalkan kemenangan Prabowo Gibran. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin mendesak dilakukan investigasi dan audit forensik IT KPU. Diketahui publik menyoroti banyaknya dugaan kecurangan dan kekacauan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sehubungan dengan tuduhan bahwa IT KPU terprogram untuk menggelembungkan suara paslon 02, dan servernya terhubung dengan pihak di LNRRT dan Singapura, kami mengajak seluruh rakyat peduli pemilu damai, jujur dan adil untuk mendesak dilakukannya audit forensik IT KPU, kata Din Syamsuddin. Din Syamsuddin juga memberi rekomendasi jika indikasi kekacauan pemilu 2024 benar terjadi agar komisioner KPU harus diganti. Kemudian kemenangan paslon 02 jika terbukti ada upaya penggelembungan suara harus dibatalkan demi hukum dan etika. Jika hasil investigasi itu terbukti benar maka komisioner KPU harus diganti, dan kemenangan paslon 02 Prabowo Gibran yang diuntungkan dengan penggelembungan suara tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan etika, ujarnya. Lebih lanjut, Din Syamsuddin menegaskan agar terus tegakkan etika kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sebagai informasi, Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dari Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD versi quick count atau hitung cepat pemilu 2024. Namun, indikasi kecurangan mencuat ke publik usai beredar sejumlah laporan dari berbagai daerah mulai dari tidak sinkronnya input data dari C1 TPS ke sistem Sirekap milik KPU dan lainnya.